Kembali lagi di Seka Story. Channel Seka Story kali ini akan melanjutkan School Tales series Thailand episode 2. Episode kali ini menceritakan tentang sebuah mantra kutukan yang dilakukan oleh seorang siswa kepada teman-teman sekelasnya. Setelah itu, dia pun bunuh diri dan mati dengan sangat tragis. Nah, kira-kira mantra apa sih yang dia baca? Langsung aja kita mulai. Pada awal film ditampilkan seorang siswi kelas 11 bernama Min yang sedang melakukan siaran langsung di sebuah kelas. Dia tampak menangis histeris dan sangat ketakutan. Saat itu tiba-tiba HP-nya terpental dan siaran langsung pun terhenti begitu saja. Keesokan harinya saat seorang siswa lain membuka jendela kelas, tanpa disangka-sangka dia menemukan jasad Min dengan usus yang sudah menyangkut di batang pohon. Hal itu sontak mengagetkan seluruh warga sekolah dan mendapat ucapan bela sungkawa dari semua orang termasuk Plank. Plank ini merupakan seorang siswi cantik yang sedang menggarap naskah horor untuk acara drama di sekolah, didampingi oleh Boy selaku sutradara dari drama itu. Saat sedang merasa gelisah karena kematian Min, Plank yang sedang berada di kantin dihampiri oleh Boy yang sedikit menggodanya. Tampaknya mereka berdua saling menyimpan rasa. Setelah sedikit mengobrol, Boy yang ingin ke kamar mandi meninggalkan HP-nya di meja. Tiba-tiba HP-nya berdering mendapat panggilan masuk dari seorang siswi yang bernama Ginny. Plank yang merasa cemburu karena Boy ditelepon cewek lain bergegas meninggalkan kantin dengan raut wajah yang begitu kesal. Ditambah lagi wallpaper yang ada di HP Boy ternyata menggunakan fotonya yang sedang merangkul Ginny. Boy segera mengejar Plank menanyakan kenapa tiba-tiba pergi, tapi Plank hanya menjawab sekilas dan langsung pergi begitu saja meninggalkan Boy. Bahkan malam harinya saat Boy menelepon, Plank tidak membalasnya karena masih merasa cemburu. Keesokan paginya dengan keadaan hati yang belum kunjung membaik, Plank bertemu dengan Ginny di jalan. Plank semakin kesal saat Ginny mengatakan bahwa sebenarnya selama ini dia dan Boy memiliki hubungan spesial. Selain itu, di sini juga terungkap bahwa temannya Ginny alias Min pernah merebut pacarnya Plank. Ginny merasa tidak terima karena temannya yang sudah meninggal tadi ikut dibawa-bawa. Itu juga salah satu alasan kenapa Plank memilih untuk membolos pada pagi hari ini. Saat dia berdiam diri di gudang, ada suara misterius yang terus memanggil namanya. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata suara itu berasal dari sebuah kotak yang berada di atap. Ketika dibuka, ternyata kotak itu berisi foto-foto siswa yang sudah meninggal. Di dalam kotak itu juga terdapat kertas bertuliskan mantra dan cara menggunakannya, yaitu dengan menuliskannya di telapak kaki diikuti dengan dibacakannya mantra itu. Meninggalnya Min kemarin juga disebabkan oleh Plank yang sudah menggunakan mantra itu secara diam-diam. Setibanya di rumah, Plank yang masih kesal kepada Ginny langsung menuliskan namanya di telapak kakinya dengan penuh dendam, diiringi dengan mulut yang terus berkomat-kamit membacakan mantra. Kutukan itu langsung dirasakan oleh Ginny yang sedang melakukan pemotretan. Ginny yang awalnya sangat enjoy berubah menjadi sangat peka terhadap suara yang menurutnya menjadi sangat keras dan sangat mengganggu. Dia juga menjadi berhalusinasi melihat orang di sekelilingnya berubah menjadi setan yang terus menghantuinya. Ginny pun menjadi gelisah hingga tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Boy menghampiri Plank yang sedang membolos lagi di gudang. Boy menanyakan kenapa Plank tidak menjawab telepon dan membalas pesannya. Plank yang penuh kode-kode membuat Boy segera menyadari bahwa sebenarnya dia menyukai Boy dan merasa cemburu atas kedekatannya dengan Ginny. Tapi Boy segera menjelaskan bahwa Ginny adalah adik kandungnya dan dia tidak memposting fotonya di media sosial karena memang Ginny tidak mengizinkan Boy untuk memajang foto mereka berdua. Plank juga menceritakan bahwa naskah horor yang ditulisnya selama ini terinspirasi dari kisah masa lalu kakak kelasnya yang membunuh semua temannya dengan cara menuliskan namanya dan dibacakan mantra-mantra. Karena sudah merasa lapar, akhirnya pembicaraan itu pun selesai dan mereka memutuskan untuk pergi ke kantin sekolah. Tapi sebelum itu, Boy juga merasakan ada suara-suara yang terus memanggil-manggil namanya. Saat jam pelajaran telah usai, Boy mengantarkan Plank kembali ke rumahnya.
Boy yang sebelumnya langsung ingin pulang mengurungkan niatnya saat mengetahui bahwa Plank sendirian di rumah. Mereka bermesraan sampai pada saatnya Boy melepaskan kaos kaki yang dikenakan oleh Plank. Saat sedang beraksi, Boy kaget melihat nama Ginny yang ada di telapak kaki Plank. Plank berusaha menjelaskan hal itu kepada Boy, tapi Boy sudah terlanjur marah. Dan secara kebetulan dia mendapat telepon dari Ginny yang ketakutan dan meminta tolong. Boy langsung bergegas pulang ke rumah untuk menolong adik kesayangannya itu. Saat mengecek ponselnya, Plank mendapati siaran langsung Ginny yang sedang ketakutan. Dia yang merasa sangat bersalah karena ternyata Ginny adalah adik kandung dari Boy, mencoba menghapus nama Ginny yang ada di telapak kakinya, tapi sayang usahanya tidak membuahkan hasil. Di sisi lain, Ginny malah semakin ketakutan. Dia semakin berhalusinasi bahwa teman-temannya yang sedang menonton siaran langsung seolah-olah menyuruhnya untuk bunuh diri. Suara itu semakin lama semakin keras. Dan seperti dihipnotis, Ginny pun menuruti perintah mereka dengan melilitkan kabel ke lehernya. Dia pun mati dengan sangat tragis dan Boy tidak bisa lagi menyelamatkan adik kesayangannya itu. Plank terus berusaha menghapus nama Ginny yang ada di telapak kakinya, dan cara itu berhasil. Namun hal itu sudah terlambat karena Ginny sudah mati. Plank yang dipenuhi rasa penyesalan akhirnya tertidur dengan pulas. Dia dikejutkan dengan suara-suara misterius yang kembali terdengar. Dia pun segera menyadari bahwa nama Ginny kembali muncul di telapak kakinya. Bahkan anjing peliharaannya pun mati secara tiba-tiba. Plank yang ketakutan segera mengambil cutter yang ada di kamarnya, tapi kakinya seolah-olah ada yang menarik kembali. Suara-suara misterius juga muncul semakin keras. Lama-kelamaan nama Ginny berubah menjadi luka timbul yang menyerupai wajah manusia. Hal itu membuatnya semakin ketakutan. Di situ dia teringat mengenai lembaran yang ada di dalam kotak itu, yang tertulis bahwa saat nama sudah terlanjur dituliskan dan mantra sudah terlanjur dibacakan, tidak ada yang bisa menghentikan kutukan itu kecuali korban sudah mati. Dan satu-satunya cara untuk menghapuskan kutukan itu adalah dengan membakar semua yang ada di dalam kotak itu hingga menjadi abu. Plank yang merasa sangat kesakitan tidak pantang menyerah untuk kembali ke gudang sekolah. Dia melilitkan kasa pada kakinya. Dengan bersusah payah dia berjalan. Saat menaiki tangga, luka yang ada di telapak kakinya semakin tidak tertahankan. Luka itu semakin membesar dan mengeluarkan rambut. Plank yang sudah tidak tahan lagi merobek lukanya dengan cutter yang tadi dibawanya dari rumah. Setelah itu dia kembali menuju gudang sekolah dan mencari kotak itu. Entah apa sebabnya kotak itu sudah tidak berada lagi di atap. Plank malah dihantui sosok Ginny yang terus menarik kakinya. Plank yang sudah sangat frustasi dan kesakitan akhirnya memotong kakinya sendiri menggunakan gergaji yang ada di gudang. Dia pun mati dengan kaki yang terpotong. Film pun berakhir dengan Boy yang menuliskan ungkapan belasungkawanya pada Plank di media sosial. Tapi tak sampai di situ, di sini terungkap bahwa kotak misterius itu tidak berada di atap karena sudah diambil Boy yang juga melihatnya saat menghampiri Plank di gudang. Dan penyebab Plank bunuh diri adalah karena Boy menuliskan nama Plank di telapak kakinya dan dia membacakan mantra itu untuk Plank. Ini semua dia lakukan karena tidak terima atas kematian yang telah menimpa adik kesayangannya. Nah, menurut kalian gimana nih guys? Plank membunuh Min, Plank membunuh Ginny yang ternyata adiknya si Boy, dan si Boy membunuh Plank yaitu orang yang sebenarnya dia sukai. Agak ribet ya? Tapi apapun itu, ini cuma film ya guys. Ambil positifnya sebagai hiburan dan semuanya yang buruk-buruk jangan pernah ditiru, oke? Segini dulu video Seika Story kali ini. Dan sampai jumpa di video-video Seika Story berikutnya. Bye-bye.